peningkatan kapasitas kader posyandu di hari Jumat. Baik, sebelum memulai acara, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, selanjutnya pemberian materi. Desa Gembong dalam rangka peningkatan kapasitas kader posyandu Desa Gembong, sumber anggaran dana bantuan provinsi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahnya kita bisa melaksanakan aktivitas sampai pada saat ini. Target itu begitu banyak melewati ibu desa, ibu desa, ibu kadang Desa Gembong yang luar biasa, energi yang sangat saya banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan di bidang pemerintahan, di mana sumber anggarannya dari dana bantuan provinsi. Dan ini semua desa melaksanakan, tetapi peserta itu dikembalikan kepada kewenangan kepala desa. Berapa yang diundang, berapa yang akan hadir. Saya sedikit akan mengulas tentang fungsi dan tugas daripada kader. Ya, walaupun saya yakin ibu-ibu sudah tahu tugas dan fungsi kader. Tetapi nanti saya akan bertanya ke rekan-rekan ibu-ibu dan para kader. Nanti yang bisa menjawab siapa? Ya, tugas daripada kader ataupun posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Hadi Nurdin, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Hadiah Hermasusa, dan Ibu Bidang Desa kita, dan tak lupa juga kepada teman-teman kita. Mengetahui bayi yang baru lahir serta kematian baru dan hamil baru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bisa definisi ataupun tugas daripada kader? Ya, oke ya. Itu adalah tugas daripada kader secara spesifik ataupun secara jelasnya. Tetapi kalau secara umumnya tugas kader itu ada item-itemnya. Tetapi secara umumnya tadi mengelola data ya, dan informasi yang berkaitan dengan posyandu yang ada di desa masing-masing. Itu secara umumnya yang disampaikan teknik tadi itu adalah tugas per itemnya. Ada yang tentang kebersihan ya, macam-macam itu. Yang kedua menyusun kegiatan tahunan. Jadi ibu-ibu PKK ini bukan harus punya perencanaan 1 tahun. Ini kita akan masuk ke 2022. Harusnya dilaksanakan nanti oleh ibu posyandu dengan ibu ketua, memprogramkan 1 tahun apa aja yang akan dilaksanakan, tercatat, tertulis, dan ada di belakang sehingga tidak keluar dari angka itu. Baru nanti sepanjang perjalanan itu akan ada PO ataupun perintah-perintah ataupun kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun dari kepala desa untuk mengerjakan tugas tambahan. Ya Bu ya, kemudian nanti itu harus punya. Jadi kalau saya posyandu di kampung Sukawati setiap bulan sekali tanggal 9 saya mengerjakan ini. Saya
Dan yang ketiga, sesuai dengan Perpres sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18, tugas Bapak Ibu ini diperpreskan oleh pemerintah desa. Gitu. Jadi ibu-ibu ya diikat oleh aturan Kemendagri. Di Perpres itu baru saya menuangkan tugas tambahan buat ibu-ibu. Ya ibu-ibu nanti saya bisa aja memberikan tugas tambahan. Bukan hilang mengerjakan. Kalau ibu-ibu punya sampel 2, kirim 1 ke saya. Saya yakin itu nanti akan terjalin ikatan atau hubungan yang lebih erat. Atau ibu-ibu di sana berkelompok udah Bang Kades tadi atau siapa saya mau disebutnya ngomong Udin, saya akan lebih senang itu. Tapi ini per 2 tahun kadang-kadang ketemu di jalannya mudah-mudahan bisa menjadi saudara buat kita semua. Dan sama ibu-ibu juga bisa menjadi bawahan saya, bisa menjadi orang tua saya, bisa menjadi adik saya, bisa menjadi kakak saya. Itu harapan saya, ya. Bisa ini? Kok diam semua? Bisa? Ya, Allah ya. Nanti saya akan catat siapa yang pertama datang ke rumah saya. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Pembina PKK Desa Gembong, Bapak Haji Nurdin. Yang saya hormati Bapak Pendamping Desa Gembong, Bapak Ekas. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa, Ibu Dita Wahyudi. Dan yang saya hormati Bapak staf desa, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai ibu-ibu kader PKK dan kader PKK EDA dan kader Posyandu Desa Gembong. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di acara peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kader PKK dan kader Posyandu sehat semua? Alhamdulillah. Kemarin ada yang sakit setelah jalan-jalan? Enggak Bu, sehat semua. Semangat ya, karena alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali bersilaturahmi dalam peningkatan kapasitas kinerja kita. Karena di Desa Gembong alhamdulillah yang kurang gizi mencapai 10, stunting 13, gizi buruk 7. Betul nih? Jadi untuk itu kita
apakah ada kesalahan-kesalahan dari kader-kader Posyandu? Apakah emang itu benar? Yuk. Untuk itu kita untuk meningkatkan kinerja kita ada pelatihan langsung. Apakah emang sudah benar cara pengisian shift dan cara penimbangan dan cara pengukur tinggi badan. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu kader semua, tolong diperhatikan ketika Ibu Bidan memberikan pelatihannya ya. Jadi karena ini juga untuk kepentingan masyarakat kita, karena kan masyarakat anak-anak usia dini, balita dan lain-lain kan kalau misalnya ada yang gizi buruk, ada yang stunting dan lain-lain, kan kita juga ya Bu ya, yang gimana gitu ya, petugas posyandu juga kayak gimana. Makanya kemarin kenapa saya ganti PMT dengan klor, karena waktu rapat kami di kecamatan, karena katanya ada untuk solusi pencegahan stunting itu dengan 1 telur, tapi jangan terlalu diandalkan dengan 1 telur dari posyandu saja, harus diberitahukan juga kepada ibu-ibu posyandu yang datang ke posyandunya untuk di rumahnya juga diberikan telur. Gizi dok mencegah stunting katanya. Stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, ya, gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Ya, kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah usia 2 tahun. Biasanya stunting itu baru kelihatan di atas 2 tahun. Kalau di kurang dari 2 tahun mungkin kita masih nyebutnya gizi kurang atau gizi buruk, ya. Terus stunting disebabkan oleh faktor multidimensi. Penyebab stunting nih Bu, ya, apa sih yang menyebabkan anak itu bisa stunting? Gizi ibu hamil kurang optimal, yang biasa kita sebut 1000 hari HPK, ya, hari pertama kehidupan. Terus pemberian makan yang kurang tepat, sama adanya penyakit infeksi, ya. Stunting atau kerdil ya Bu ya, tidak sesuai dengan usianya, jadi tinggi badan. Nah, dapat stunting bagi keluarga dan negara di Indonesia. Preferensi stunting pada anak balita bayi 2 tahun ya, ini bisa dilihat dari 2013. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Resiko penyakit tidak menular, diabetes, obesitas, sebelum penyakit jantung. Terus dampak ekonominya, potensi kerugian ekonomi setiap tahunnya bisa 2-3% dari GDP. Ya. Nah, ini bagaimana kebutuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan terpenuhi dengan baik. Ya, tuh porsi ibu hamilnya makan pola asuhnya. Jadi kalau misalkan nanti si ibunya punya anak, pola asuhnya harus benar-benar didikan kita, dari didikan kitanya. Ya, jangan dibiarin aja diasuhnya di apa sih namanya orang Indonesia di kampung lah. Ya, didiemin aja gitu, mau dia mau kemana, bodo amat gitu. Nggak bisa begitu ya. Terus pola makan Ibu, ya, ada pola makannya, air bersih sama sanitasi lingkungannya, ya. Nah, nggak banyak sih yang saya sampaikan, pokoknya intinya kalau stunting itu kita lihat dari penimbangan sama pengukurannya. Kenapa di kecamatan mungkin banyak yang stunting? Bisa jadi salah satunya bukan dari
ini ya bukan dari pola makan atau air bersih atau sanitasi, tapi turunan ada, tapi kebanyakan turunan itu bisa dari ibu, lebih besar dari ibu, ya lebih besar dari ibu. Bisa dari itu pengukuran tinggi badan sama berat badannya yang tidak tepat, harusnya misalkan 100 dia 90 atau tidak sesuai dengan tinggi badan dengan usianya, jadi itu bisa disebut stunting. Nah, kalau memang susahnya begitu ya, jadi kitanya harus sabar, kitanya harus benar-benar ya harus benar-benar cara pengukurannya, jangan sampai salah. Kalau salah laporannya langsung online, langsung ke atas, jadi pikirannya harusnya anak itu tidak stunting karena pengukurannya yang salah, penimbangannya yang salah, akhirnya disebutnya stunting. Ya. Nah sekarang perbaikan akses sanitasi dan air bersih dan perubahan perilaku. Rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Kadang anak cuma dikasih makan kroket, tahu, telur, ada ayam buat bapaknya. Ya. Bapaknya ketimbang anaknya kayaknya ya, si ibunya itu. Nah untuk sekarang kita harus pakai ayam, ya. Pakai telur ayam juga nggak apa-apa, itu bisa mencegah stunting Bu. Dengan kita ada ibunya apa? 1 gunting ya, 1 telur, 1 biji dos mencegah stunting, ya. Terus sama pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan bayi dan anak. Nah, harusnya kan pola makan harusnya sehari 3 kali, pagi, siang, sore atau malam, ya. Itu kadang dikasihnya cuma sehari 2 kali. Sama rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih. Ya. Nah, deteksi dini kejadian gizi balita di posyandu. Nah, ini yang itu ya, posyandu 105 meter di bawah. Terus keluaran sumber pangan, kalau ada ikan, jadi harus ayam, ikan, telur. Sekali-sekali boleh lah beli daging. Beli daging itu aja buat di mana ada. Tapi buat anaknya bukan buat bapaknya, ya. Ya. Dan biar nggak ada lagi yang salah, biar nggak ada lagi penambahan yang stunting yang harusnya emang bukan stunting karena kalau misalkan emang kita namanya kita numpang ya posyandunya ada beberapa di rumah warga, kita tolong untuk pasang pakunya. Untuk PMS ya, jangan sampai ada yang salah lagi. Saya di sini udah 8 tahun, 7 tahun setengah, tapi masih ada kader yang salah cara menuju ke PMS. Padahal kadernya masih kader saya yang dulu. Ya.
nanti ditanya itu. Ya, jangan sampai nanti tanggal 5 dia akhir, tanggal 7-nya baru datang ditulisnya di ya, itu masih banyak banget yang saya temui di posyandu. Biar nggak datang juga Boleh, takutnya bulan aja, takutnya nggak tahu tanggal posyandu bulan aja. Pokoknya nanti mulai bulan besok saya lihat tadi jangan sampai ada salah jelasin ya. Jadi ditulis di sini berat badannya berapa. Ditulis di sini, ditulis di grafiknya, di bawah juga sama ditulis. Ini harusnya tuh harus gantian. Kayak Inung sama ini ke Tegal, PLS ke Jatake kayak Ilat sama Nangka. Ya. Jadi sekarang ikut dua-duanya, nggak ikut sendiri di Tegal doang, jadi ikut ke Jatake juga, Jatake ikut ke Tegal juga. Ya. Soalnya nggak ke Uber kalau misalkan cuma 2, minimal 3. Ya. Nah ini untuk ibu hamil. Selalu ditulis kalau ada ibu hamil yang datang ke posyandu. Kalaupun emang tidak datang, tapi si ibunya tahu kalau dia hamil, ya nggak apa-apa, buat masukin datanya ya. Kalau tulisan ya Bu ya. Nah ini nama ibu hamil, umur, nama suami, alamatnya. Nah ini pendaftaran pertama kali dia datang tanggal berapa, dengan usia kehamilan berapa minggu atau berapa bulan. Ya. Kehamilan itu dia hamil anak keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3. Ya. Jumlah tablet tambah darah yang diberikan. Ya, biasanya saya suka ngasih 30. Ya, 3 lembar, 30 biji. Ya, ini lila. Tahu kan lila apa? Ya. Kalau di bukunya selalu ada di buku pink, selalu saya tulis, selalu saya tulis, lihat aja di buku pinknya. Kalau misalkan emang ibunya mau sendiri silakan, kalau misalkan tinggal lihat di buku ada. Ya, lila ini tanda tambah darah, ini tanggal imunisasi tete. Kalau anak pertama tetenya suntik tetenya 2 kali. Kalau anak kedua dan seterusnya suntik tetenya sekali aja. Nah, ini hasil penimbangannya. Misalkan Januari ibu berat badannya 50, ya. Karena belum baru pertama kali datang, di bawahnya kosongin. Terus Februari berat badannya 51, berarti naik 1 kilo, di bawahnya tulisnya apa? Naik, ya. Dan seterusnya. Kalau misalkan di sini ada resiko dia kek, ternyata lilanya 22. Di sini tuh resikonya kek. Atau dia HB-nya 10, ditulisnya di sini resikonya anemia, ya. Terus kalau misalkan dia udah mau melahirkan atau sudah melahirkan, ibunya tahu nih, suka laporan kan di grup, Bu, ada yang lahiran si ibu ini, dia lahiran tanggal berapa, tempat lahirnya, ya. Kalau boleh siapanya ada, pun maka lagi. Yang ibu hamil, jangan sampai ada lagi yang kosong ya ibu hamil ya. Misalkan kan ini kita udah tertib administrasi. Ibu kader kakaknya, kader posyandu juga sama harus tertib administrasinya. Jadi semua harus diisi, nggak ada yang ketinggalan lagi. Kalau misalkan si ibu dadanya tahu ada yang bagus-bagus ya datang, semuanya datang ke posyandu. Tapi kalau nggak datang ke posyandu, si ibunya tahu itu